Cuma saya juga nggak tahu pasti sih, cuma ngira-ngira aja kasih ampas kelapa cuma dikasih pur. Ya kita tanyain aja lah sama Kang Google, biasanya Kang Google lebih tahu itu, atau Mbak Google, ya mbak-mbak lah ini. Kita mau tanyain saja sama Mbak Google, apa saja sih kandungan dari ampas kelapa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman Entokers, gimana kabarnya, sehat-sehat kan? Ya mudah-mudahan pada sehat-sehat selalu dan ternaknya juga makin tambah sehat. Nah ini kebetulan cuacanya alhamdulillah lagi hangat-hangat, tidak terlalu panas, tapi ya syukurlah alhamdulillah segini juga sudah mulai ada panas sedikit, meskipun cuma hangat, tidak panas terik, tapi bisa mengeringkan kondisi kandang. Nah ini kebetulan nih di atas rumah juga sudah mulai pada kering, karena ya meskipun udaranya tidak panas, maksudnya cuacanya tidak panas, tapi udaranya cukup hangat lah, biasa mengeringkan lingkungan kandang. Nah ini lingkungan untuk si kandang entok tuh alhamdulillah pada kering. Kemarin-kemarin kan pada becek, kalau becek terus ya lumayan sangat khawatir sekali kepada kesehatan si anak entoknya. Itu sudah pakannya juga udah pada habis, padahal itu tadi pas waktu pagi dikasih pakan sangat banyak banget. Dan alhamdulillah sih kayaknya kelihatan sangat lumayan pesat untuk pertumbuhan si anak entoknya. Cuma saya juga gak tahu pasti sih, cuma ngira-ngira aja kasih ampas kelapa cuma dikasih pur. Ya kita tanyain aja lah sama Kang Google, biasanya Kang Google lebih tahu itu, atau Mbak Google, ya mbak-mbak lah ini. Kita mau tanyain saja sama Mbak Google, apa saja sih kandungan dari ampas kelapa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Baik peternaknya Lira, akan saya jelaskan kandungan gizi yang terdapat pada ampas kelapa. Dari kopra putih yaitu serat kasar 14,6%, kadar lemak 35,3%, kadar protein 9,0%, kadar karbohidrat 49%. Dan masih banyak lagi. Sudah cukup ya? Capek? Maklum, saya belum ngopi. Nah begitu jawaban dari Mbak Google. Makasih Mbak, semoga sehat-sehat selalu Mbak ya di sana, selalu pintar dan selalu memberikan jawaban-jawaban yang paling tepat. Sama-sama, peternaknya Lira. Nah ini teman-teman, alhamdulillah di lingkungan kandang punya saya nih pada kering, meskipun lagi diguyur musim hujan, tapi ya kita usahain untuk lingkungan kandangnya selalu tetap kering meskipun ada bocor-bocor sedikit. Nah ini kan atapnya pakai asbes, kadang dicampur sama asbeseng tuh pada bolong-bolong. Pas waktu kalau hujan terus-terusan ya lumayan ada kuclak-kuclak air, jadi bisa basah ke tanahnya. Tujuan memberi pakan ampas kelapa dicampur pur ya karena biaya modal yang sangat terbatas. Ya jadi kita akali saja dengan pakan-pakan gratis atau pakan-pakan campuran yang lainnya yang lebih murah meriah. Tapi kita akan usahakan itu di pakan-pakan gratis seperti pakan ampas kelapa ataupun bisa sayur-sayuran. Cuma berhubung kalau sayur-sayuran kan harus pergi dulu ke pasar, ya itulah malasnya itu. Kalau saya pergi ke pasar paling malas, kalau pergi ke pasar harus pagi-pagi. Kalau tidak pergi pagi kan si sayuran itu sudah tidak segar-segar lagi. Ya kalau untuk sayuran yang segar-segar ya harus malam, kalau malam ya habis sholat subuh baru pergi ke pasar, baru kita akan menemukan sayuran-sayuran yang sangat segar. Jadi si anak entoknya atau si indukan entoknya juga akan lebih lahap kalau makan sayuran yang masih segar-segar. Beda kalau pakan si sayurannya sudah pada layu, ke si entok juga pada males sih makan-makannya. Cuma ya apapun itu selagi bisa dimakan ya entok biasanya langsung makan. Cuma kita juga kan sebagai peternaknya kalau dikasih sayuran yang lebih segar kan lebih enak juga gitu.
lebih enak juga lihat kalau si entoknya pada rakus makan pada sayuran. Cuma berhubung karena lagi malas ke pasar, ya kita manfaatin saja pakan gratis seperti ampas kelapa. Seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Google, alhamdulillah ternyata kandungan vitaminnya lumayan cukup tinggi dari ampas kelapa. Padahal tadinya cuma ngira-ngira saja ampas kelapa ya asal pakan aja lah dikasih, cuma dipakai kasih pakan campuran aja, tidak dibuat untuk pakan pokoknya, dicampur-campur sama pur. Kalau untuk pakan pokoknya itu si entok-entok itu tergantung kebiasaannya. Kalau biasa makan ampas kelapa ya pasti sih dimakan, ya kalau tidak biasa ya biasanya tidak akan dimakan. Seperti dulu-dulu entok-entok punya saya itu ya pas waktu pertama kali dikasih ampas kelapa, nah ini terutama untuk indukannya itu tidak dimakan sama sekali, bahkan bisa sampai busuk itu di wadah, tidak dimakan. Biasanya kan kalau entok kalau tidak suka makan pas waktu dikasih sore, itu pas malamnya, pas paginya dilihat ke kandang itu sudah pada habis, berarti sudah dimakan semuanya. Cuma ini pas waktu dikasih ampas kelapa saja dicampur sama dedak, tidak dipakai pur, itu tidak dimakan sama sekali. Ya sayang juga kan kalau harus dibuang terus-terusan ya, jadi waktu itu di stop dulu ya, bertahap lah dikasihnya sedikit-sedikit dulu, setelah suka baru kita masukkan si ampas kelapanya lebih banyak lagi ke dalam pakannya. Nah untuk si anak entok ini alhamdulillah pas waktu turun tanah juga langsung dikasih ampas kelapa pada suka. Ya mudah-mudahan bisa seterusnya, bisa suka terus, jadi biar hemat-hemat biaya pakan, coba mengandalkan modal untuk beli pakan purnya saja, dan pakan intinya yang sekitar 70%-an itu dari hasil gratis. Dan cukup sekian teman-teman informasi sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam entokers.